Shalom dan selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita kembali lagi bertemu di dalam ibadah sekolah minggu kita. Tapi abang dengar-dengar bahwasannya adik-adik baru bagi raport ya. Apa nilainya? Wah, Pasti bagus-bagus. pasti dong. bagus kak ya. Anak Tuhan pasti bagus-bagus bu ya. Oh iya, untuk mengucapkan syukur karena nilai kita bagus, mari kita bernyanyi kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih Tuhan harus ada di dalam hati kita. Jadi, mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak Tuhan. Ya Bapak, sebentar kami akan melakukan ibadah sekolah minggu kami dari rumah kami masing-masing. Berkatilah ibadah sekolah minggu online kami ini Tuhan, bukalah hati dan pemikiran kami, supaya kami dapat memahami dan menjalankannya. Dan juga untuk Abang Armando yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkati dan apa yang disampaikannya dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Saat ini adik-adik kembali lagi bersama Abang Armando. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab, mendengarkan firman Tuhan yang saat ini akan kita dengar, akan kita baca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, adik-adik yang kelas tangguh, boleh dibuka ya Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 34. Ikuti abang membaca. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota-kota ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajar adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.
Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulut, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitahukan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, abang mau tanya nih, ada yang tahu nggak ini benda apa? Nih, ada yang tahu nggak nih? Ini namanya kunci rumah. Ya. Kunci rumah ini gunanya apa? Tentunya untuk mengunci rumah dan juga untuk membuka rumah. Jadi coba bayangin ya, misalnya adik-adik lagi tertidur nih di rumah sendirian. Papa sama mama, orang tua, lagi pergi keluar. Tapi rumah dikunci dan papa mama bawa kuncinya. Coba. Artinya adik-adik yang sendirian di rumah tidak bisa kan pergi keluar rumah karena kunci rumahnya dibawa oleh papa mama. Ya kan? Jadinya adik-adik harus terkurung di rumah dan tidak bisa membuka pintu. Karena satu-satunya cara untuk membuka pintu ini adalah dengan menggunakan kunci rumahnya. Nah, sayangnya kunci rumahnya dibawa sama papa mamanya kan begitu. Nah, begitu juga adik-adik dengan Paulus dan Silas. Pada saat itu mereka sedang dipenjara. Kakinya diikat, tangannya diikat, mereka tidak bisa keluar. Kuncinya dipegang oleh pengawal itu. Tetapi pengawal itu tidak mau. Pengawal penjaranya, penjaga penjaranya ini tidak mau membebaskan mereka. Ya. Nah, pertanyaannya nih, siapa yang dapat membebaskan Paulus dan Silas? Suatu kali, Paulus dan Silas berada di Filipi. Ada seorang hamba perempuan yang memiliki roh jahat terus-menerus mengikuti Paulus dan Silas sambil berteriak-teriak. Melihat hal itu, Paulus dan Silas merasa terganggu. Lalu, Paulus mengusir roh jahat itu dalam nama Tuhan Yesus. Keluarlah kau di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan demikian, perempuan itu bebas dari roh jahat. Akan tetapi, para tuan pemilik hamba perempuan itu menjadi marah dengan Paulus dan Silas. "Ayo kita tangkap mereka. Gara-gara mereka berdua, perempuan itu bisa sembuh. Kita tidak bisa lagi mendapatkan uang." "Apa salah kami sehingga kami harus dipukuli?" kata Paulus. Kemudian mereka yang memukuli Paulus dan Silas menjawab, "Kamu dan Silas mengajar banyak orang dengan ajaran yang tidak boleh diikuti kami." Sehingga mereka berdua, Paulus dan Silas, dihukum dan dimasukkan di penjara.
Tetapi di dalam penjara, ketika Paulus dan Silas menderita, kakinya diikat, tangannya diikat, mereka berdua berdoa kepada Tuhan dan bernyanyi kepada Tuhan siang dan malam. Nyanyian-nyanyian Paulus dan doa-doanya didengar oleh orang-orang lain yang ada di dalam penjara. Setelah itu, terjadilah gempa bumi yang hebat, gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga terbukalah pintu-pintu penjara dan ikatan yang mengikat kaki dan tangan Paulus dan Silas. Lalu, kepala penjara itu ketakutan dan berkata, "Bagaimana ini? Jika para tahanan itu kabur, aku pasti akan dihukum. Aku takut. Bagaimana ini? Lebih baik aku bunuh diri saja daripada aku harus dihukum." "Hei, kepala penjara, jangan takut. Kami masih di sini. Kamu tidak perlu khawatir." Kepala penjara itu berkata, "Kenapa kalian tidak lari?" Paulus dan Silas menjawab, "Kami tidak mau membuat kau terhukum." Kepala penjara itu berkata kepada Paulus dan Silas, "Kalian sangat baik hati. Aku ingin menjadi baik seperti kalian. Bagaimana caranya supaya aku juga memiliki kasih dan bisa selamat?" Paulus dan Silas berkata, "Percayalah kepada Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang hidup, Allah yang melepaskan kami, Allah yang menolong kami." Kemudian Paulus dan Silas membaptis kepala penjara dan keluarganya. Nah, begitu adik-adik. Jadi, Paulus dan Silas, mereka bisa keluar dari penjara itu karena Tuhan yang membebaskan mereka berdua. Nah, pada saat Paulus dan Silas di penjara, mereka berdoa kepada Tuhan, meminta penyertaan Tuhan agar mereka bersukacita dan selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, seperti Paulus dan Silas tadi, ketika kita dalam masa-masa sulit kita, ketika kita sedang menderita, tetaplah kita mengingat Tuhan, tetaplah kita berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Amin. Kita kembali bernyanyi bersama guru-guru sekolah minggu. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman yang sudah dibawakan oleh Abang Armando. Sekarang kita bangkit berdiri, kita bernyanyi hari Minggu, hari yang mulia. Hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari apa? Hari Minggu, Hari Tuhan hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah, adik-adik, mari kita tutup ibadah kita. Kita satukan hati dan pikiran kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk
teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah sekolah minggu secara online, mungkin karena sakit, kami memohon biarlah Tuhan menyertai mereka, merawat mereka agar mereka bisa sembuh dan kembali beraktivitas dan juga bisa beribadah minggu depannya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Biarlah orang tua kami Tuhan lawat, Tuhan sertai ketika mereka sedang mencari nafkah. Kami memohon Tuhanlah yang menyertai langkah mereka. Juga Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami. Biarlah Tuhan yang menyertai tumbuh kembangnya gereja kami, agar gereja kami semakin berkembang dan bertumbuh menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sekolah minggu kami. Biarlah sekolah minggu kami semakin hari semakin baik di dalam melaksanakan ibadah sekolah minggu. Baik guru-guru sekolah minggunya dan juga adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah Roh Kudus menuntun hati kami agar kami semakin rajin untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami landaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Baik, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah bernyanyi ya kakak ya, ibu ya. Iya bang. Dan sekarang kita sudah di akhir ibadat kita. Jadi, biarlah firman Tuhan dan puji-pujian yang sudah kita lakukan itu dapat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari ya kak ya. Iya dong. Ya, harus dong. Ya kan, anak Tuhan harus melaksanakannya. Jadi ingat 3M juga. Di dalam kita menjalani kehidupan, menjaga jarak, terus kah? Mencuci tangan. Mencuci tangan, Memakai masker. Oke, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom adik-adik.